Eh, Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bu Feni di dalam pembelajaran matematika wajib mengenai trigonometri. Kemarin kita sudah membahas tentang aturan sinus. Sekarang kita akan melanjutkan untuk pembelajaran tentang aturan kosinus. Sebelumnya bagaimana kabarnya? Tetap stay at home ya. Sambil di rumah kita belajar matematika. Oke, kita mulai dengan aturan kosinus. Sebelum kita belajar aturan kosinus, standar kompetensinya dalam aturan kosinus masih sama seperti kemarin, dan kompetensi dasarnya juga masih sama dengan seperti pada aturan sinus. Setelah itu, untuk indikatornya pada aturan kosinus ini kita akan membuktikan rumus aturan kosinus. Kemudian yang kedua, menggunakan rumus aturan kosinus dalam penyelesaian soal. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini adalah setelah mempelajari materi ini, diharapkan siswa dapat membuktikan aturan kosinus, menghitung unsur-unsur segitiga dengan menggunakan aturan kosinus. Ya, sekarang kita lanjut bagaimana tentang aturan kosinus. Baiklah, untuk aturan kosinus kita masih menggunakan pembuktian dengan segitiga. Pada setiap segitiga ABC akan berlaku aturan kosinus, yaitu bahwa A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat dikurang 2 kali B kali C cos A. Maksudnya di sini adalah A dengan huruf kecil, B dengan huruf kecil, dan C dengan huruf kecil ini adalah sisi-sisi pada segitiga yang seperti Ibu sudah jelaskan pada aturan sinus. Selain itu, aturan kosinus juga bisa berbentuk menjadi B kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah C kuadrat min 2A dikali C dikali cos B, atau C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat min 2 dikali A dikali B cos C. Sehingga kalau kita akan mencari cos A akan menjadi B kuadrat ditambah C kuadrat dikurang A kuadrat dibagi 2 dikali B dikali C. Begitu juga untuk mencari cos B, A kuadrat ditambah C kuadrat dikurang B kuadrat dibagi 2 kali AC. Dan cos C juga sama konsepnya. A kuadrat ditambah B kuadrat min C kuadrat dibagi 2 dikali AC. Untuk pembuktian rumus aturan kosinus, baiklah kita bisa lihat segitiga ABC. Kita lihat A, nih sisi A yaitu merupakan garis BC, kemudian sisi B terletak pada ruas garis AC, dan sisi C terletak pada ruas garis AB. Setelah kita perhatikan segitiga ABC di samping tadi, sekarang kita lihat jika segitiga tersebut kita letakkan pada bidang koordinat kartesius dengan titik A berimpit pada titik asal O 0,0 dan sisi AB berimpit dengan sumbu X, maka diperoleh koordinat-koordinat titik sudut segitiga itu sebagai berikut. Titik A 0,0, titik B C,0, titik C B cos A, dan B sin A. Kemudian kita cari panjang sisi BC dengan menggunakan rumus jarak. Masih ingat dengan rumus jarak bahwa BC kuadrat sama dengan kita lihat berarti dari apa? Dari koordinat titik C dikurang koordinat titik B. Sehingga yang pertama adalah BC kuadrat sama dengan, kita lihat absisnya, B cos A dikurang C dikuadratkan ditambah kita lihat koordinatnya B sin A dikurang 0 dikuadratkan. Sehingga BC kuadrat tadi merupakan sisi A, berarti menjadi A kuadrat sama dengan B cos kuadrat A dikurang 2 dikali B dikali C cos A ditambah C kuadrat ditambah B kuadrat dikali sin kuadrat A.
Sehingga didapat A kuadrat sama dengan B kuadrat dikali cos kuadrat A ditambah sin kuadrat A. Ini merupakan sifat distributif penjumlahan. Kita ingat bahwa cos kuadrat A ditambah sin kuadrat A merupakan identitas trigonometri, yaitu 1 kemudian sehingga menjadi B kuadrat dikali 1 ditambah C kuadrat dikurang 2 dikali B dikali C cos A. Karena seperti Ibu katakan tadi, karena cos kuadrat A plus sin kuadrat A sama dengan 1, maka kita dapat rumus aturan kosinus yang pertama, yaitu A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat min 2BC cos A. Atau kalau kita akan mencari cos A-nya, berarti cos A sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat min A kuadrat dibagi 2BC. Dengan cara yang sama, jika kita letakkan sudut B pada titik asal O 0,0 dan sisi BC berimpit dengan sumbu X, maka akan kita peroleh juga untuk rumus kosinus B kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah C kuadrat min 2AC cos B, atau cos B sama dengan A kuadrat ditambah C kuadrat min B kuadrat dibagi 2 dikali A dikali C. Demikian juga jika kita letakkan sudut C pada titik asal O 0,0 dan sisi CA berimpit dengan sumbu X, maka kita akan dapat peroleh rumus berikutnya, yaitu C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat dikurang A dikali B cos C, atau cos C sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat dikurang C kuadrat dibagi 2 dikali A dikali B. Nah, rumus-rumus yang tadi kita sebut di atas dinamakan dengan nama aturan kosinus. Untuk lebih jelasnya, kita lihat contoh soal berikut. Pada segitiga ABC diketahui sudut A sama dengan 60 derajat. Sisi B 5 cm, sisi C 6 cm. Tentukan panjang sisi A. Jadi kita jawab bahwa A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat dikurang 2 dikali BC cos A. Berarti B kuadrat tadi adalah 5 kuadrat ditambah C kuadratnya 6 kuadrat dikurang 2 dikali BC cos A, yaitu 2 dikali 5 dikali 6 cos 60 derajat. Sehingga didapat adalah 25 ditambah 36 dikurang 60 dikali setengah, maka didapat hasilnya 31. Sehingga panjang sisi A merupakan akar dari 31. Aturan kosinus pada segitiga ABC itu seperti tadi kita sudah sebutkan. Ini kita ulang kembali bahwa aturan kosinus itu yang pertama adalah A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat dikurang 2 dikali B dikali C cos A, atau B kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah C kuadrat dikurang 2 dikali A dikali C cos B. Bisa juga menjadi C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat min 2 dikali A dikali B cos C. Aplikasi aturan kosinus. Aturan kosinus secara umum dapat diaplikasikan atau digunakan untuk menentukan. Yang pertama adalah panjang sisi pada sebuah segitiga yang belum diketahui. Apabila dua sisi lainnya dan besar sudut yang diapit oleh kedua sisi itu diketahui. Ini ingat ya, ini perbedaan antara aturan kosinus dan aturan sinus. Berarti kalau pada aturan kosinus ini dua sisinya diketahui. Kemudian besar sudut yang mengapit sisi tersebut juga diketahui. Kalau pada aturan kosinus kemarin, jika panjang sisi dan sudut dan panjang sisi di hadapan sudut diketahui, berarti kita menggunakan aturan sinus. Sedangkan pada aturan kosinus, sekali lagi Bu ulang, jika besar sudut dari sisi dan sisi-sisi yang mengapitnya diketahui, maka kita menggunakan aturan kosinus. Yang kedua,
Besar sudut sebuah segitiga jika panjang ketiga buah sisinya telah diketahui. Jadi bisa juga kalau tidak diketahui sudutnya, tapi ketiga sisinya diketahui. Kita juga menggunakan aturan cosinus. Contoh soal yang lain adalah sebuah bola biliar bergerak dengan arah 60 derajat sejauh 40 cm. Kemudian memantul dan bergerak dengan arah 280 derajat sejauh 35 cm. Tentukan jarak dan arah posisi akhir bola biliar dari posisi awal. Penyelesaiannya adalah kejadian tersebut dapat kita gambarkan sebagai berikut. Ini udah Ibu gambarkan, berarti bisa kalian lihat bola biliarnya. Yang pertama 60 derajat, kemudian dia berputar sejauh 280 derajat dengan jarak 40 cm. Kemudian dari 280 derajat dia mental lagi sejauh 35. Nah, yang diminta adalah posisinya pada akhir bola biliar tadi. Maka dari gambar di samping tersebut dapat kita ketahui bahwa sudut KLS sama dengan sudut UKL sama dengan 60 derajat. Sudut KLB sama dengan sudut BLS dikurang sudut KLS sama dengan 90 derajat dikurang 60 derajat, yaitu 30 derajat. Selain itu diketahui juga sudut BLM. BLM adalah sama dengan 10 derajat. Kemudian diketahui juga sudut KLM. Sudut KLM itu adalah sudut KLB ditambah sudut BLM, yaitu 30 derajat ditambah 10 derajat sama dengan 40 derajat. Dengan demikian pada segitiga KLM ini diketahui bahwa panjang KL 40 cm, sudut KLM sama dengan sudut L sama dengan 40 derajat. Panjang LM sama dengan K sama dengan 35 cm. Sehingga kita menggunakan di sini adalah sisi sudut sisi. Untuk menentukan panjang KM sama dengan L adalah sebagai berikut. L kuadrat sama dengan K kuadrat ditambah M kuadrat min 2K kali M kali cos L. Sehingga didapat 35 kuadrat ditambah 40 kuadrat sama dengan 2 dikali 35 dikali 40 cos 40. Untuk cos 40 karena dia bukan sudut istimewa, berarti kita bisa menggunakan kalkulator untuk mendapatkannya atau menggunakan tabel trigonometri. Sehingga dari sini kita dapat bahwa 35 kuadrat itu 1225 dan 40 kuadrat itu adalah 1600. Kita tambahkan, kemudian dikurang 2 kali 35 kali 40 itu adalah 2800 dan cos 40 derajat itu adalah 0,7660. Sehingga didapat adalah L kuadrat sama dengan 680,2. Sehingga L sama dengan akar dari 680,2, ya, itu sekitar 26,08. Jadi jarak posisi akhir bola biliar dari posisi awal adalah sama dengan panjang KM atau sama dengan panjang sisi L, yaitu 26,0,8 cm. Untuk menentukan arah bola biliar pada posisi akhir dari posisi awal sebagai berikut. Kita lihat sudut UKM sama dengan sudut UKT dikurang sudut MKL dikurang sudut LKT, sehingga cos sudut MKL sama dengan KL kuadrat ditambah KM kuadrat dikurang LM kuadrat dibagi 2 dikali KL dikali KM. Sehingga cos sudut MKL sama dengan KL tadi adalah 40, jadi 40 kuadrat, dan KM-nya sudah kita dapat tadi, yaitu 26,08 menjadi 26,08 kuadrat, dan LM-nya adalah 35, jadi dikurang 35 kuadrat. Setelah itu kita bagi dengan 2 dikali 40 dikali 26,08, sehingga didapat bahwa cos sudut MKL sama dengan 1055,17 dibagi 2086,4 menjadi 0,50,57.
kita masukkan ke dalam invite cos-nya, sehingga besar sudut invited-nya ya, ini ya, invited dari cos-nya, maka kita dapat bahwa besar sudut sudut MKL adalah 59,62 derajat. Dengan demikian, sudut UKM sama dengan sudut UKT dikurang sudut LKT dikurang sudut MKL, ya, sama dengan 90 derajat dikurang 30 derajat dikurang 59,62 derajat, menjadi sama dengan 0,38 derajat. Jadi dengan demikian jarak bola biliar pada posisi akhir dari posisi awal adalah sama dengan panjang KM, yaitu 26,08 cm dengan arah 0,38 derajat. Gimana? Apakah kalian sudah mengerti? Atau kochaimaika? Daika? Nggak terlalu sulit ya. Nah, untuk lebih kalian memahaminya, silakan kalian kerjakan tugas berikut ini. Maaf, tugasnya kita lihat dulu. Tugasnya adalah kita lihat tugasnya. Tugas yang harus kalian kerjakan adalah yang pertama, tunjukkan pada segitiga ABC berlaku aturan cosinus. Nah, gunakan dengan bahasamu sendiri. Untuk nama segitiganya ABC boleh kalian ubah menjadi segitiga PQR atau tetap segitiga ABC. Yang kedua, tugas kalian adalah kerjakan latihan soal pada LKS Matematika wajib yang kalian punya pada halaman 137 sampai 139. Nomor 9 dan 14 untuk pilihan ganda. Jangan lupa sertakan pembahasanmu. Dan berikutnya adalah nomor 2 dan 7 esai. Demikian pembelajaran kita hari ini. Ibu berpesan, tetap semangat, sehat, dan jangan lupa stay at home. Kita berdoa semoga kita dapat bertemu di kelas matematika. Ibu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.